Ya, halo, selamat sore kawan. Hari ini saya mau membuat video tutorial bagaimana mancing rumput. Ya, bukan tutorial sebenarnya, tapi cuma lebih ke bagaimana beberapa cara-cara saya, mulai dari pasang umpan atau menentukan tempat untuk mancing teknik rumput ini. Karena kalau tutorial itu kesannya sudah yang paling benar gitu ya, tapi memang pada kenyataannya mancing teknik ini beda tempat, namanya aja sudah beda. Kalau di sini disebutnya itu suketan, itu ada di utara sana, Nganjuk Utara itu disebutnya bandrek. Terus ada yang sebut mol-molan atau ya banyak lah. Jadi dari namanya saja itu beda tempat. Jadi apalagi dari caranya ya mungkin beda tempat, beda lagi. Ya ini cuma bagaimana cara saya, menurut saya yang paling tepat gitu aja. Karena kemarin ada request dari temen, bang tolong tutorialnya bang pasang umpan. Ini saya tepatin janji saya. Ya, jadi mancing umpan rumput itu pertama yang diperhatikan itu musimnya. Kalau musim kemarau itu sulit, karena kemarau itu kan cenderung airnya surut, jernih, itu sulit. Ini kan musim kemarau ya, ini sudah 4 hari ini kalau nggak salah. Ya baru nyoba juga nggak dapat ikan karena memang musimnya kemarau sulit. Jangankan dapat ikan, rumputnya dimakan aja enggak. Ya, itu jadi pertama musimnya, yang kedua tempatnya. Kemarin ada yang bilang, bang tempatnya bang itu enggak semua sungai bisa umpan seperti itu atau teknik itu. Ya memang benar juga sih. Di lain tempat mungkin ikan itu nggak makan rumput, nggak terbiasa dia. Tapi di sini di Sungai Berantas, teman-teman yang pemancing jalur berantas itu pasti tahu ya. Jadi kalau memang musim penghujan atau transisi dari hujan ke kemarau atau sebagainya, itu pasti makan rumput dia di jalur berantas ini. Teman-teman pasti tahu lah. Dan kalau umpan rumput itu bisa dikatakan itu pasti besar kan. Jarang lah kita nemuin di bawah 4 jari, itu jarang. Minimal itu pasti 4 jari, walaupun nggak bisa banyak ya. Kita dapat 2-3 itu aja sudah lumayan banyak ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana kita tahu perairan itu ikannya makan rumput atau tidak? Jadi kita lihat saja lah dari ketika musim penghujan gitu ya, air naik kan, kemudian air itu surut. Nah, ketika air surut, kita lihat rumput-rumput yang kemarin tenggelam itu dimakan apa enggak sama ikan, ada bekasnya enggak dimakan sama ikan. Kalau memang itu ada bekasnya, itu makan rumput dia di situ. Nah, kemudian kita lihat rumput apa yang dimakan. Kalau di sini bisa rumput gajah ini ya, ini punya rumput gajah yang besar ini, atau kolonjono seperti ini ya. Kolonjono ini yang lebih jelas ya, ini sebenarnya di sini kolonjono, atau bisa kangkung juga, atau bisa kemarin ada yang komen itu katanya di tempatnya itu daun jagung biasanya. Jadi ya nggak masalah, beda tempat memang beda yang dimakan, tergantung makanan alaminya apa. Kemarin di sungai kecil sebelah rumah saya itu daun pisang malah dimakan dia, daun pisang. Tapi kalau kemarau jadi nggak bisa ya saya praktekkan ya. Itu yang perlu diperhatikan. Terus kemudian gimana pasang umpannya. Ini kalau di sini saya pakainya kan kolonjono ini. Jadi saya mau tunjukkan ke kawan-kawan bagaimana kita pasang umpan pakai rumput ini. Ya, pertama saya tunjukkan ke kalian, ke kawan-kawan semuanya, bagaimana rakitan saya. Rakitan saya cuma gini ya,
simple, jadi cuma senar, nggak ada sambungannya. Pakai kail 1 engkel kalau disebutnya ya. Ini saya pakai Maguru yang nomor 9, bisa dilihat nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Ini langsung saya ikat ke senar. Di atasnya ini biar jelas, di atasnya ini saya kasih cotton bud, kemudian stopper ini saya masukkan ke cotton bud, saya masukkan ke dalam, jadi cotton budnya dia biar nggak turun atau nggak naik sendiri. Kemudian baru ini timah ke atas, pelampung, sudah selesai. Saya pilih yang paling simple karena ikan jenis ini atau yang makan rumput itu biasanya sensitif dia. Nah, kemudian gimana cara pasangnya? Pertama ini ya pakainya Kolonjono, bisa dilihat seperti ini Kolonjono, ada tadi yang seperti ini ya. Ini saya pakainya umpan rumput Kolonjono. Caranya ini Kolonjono ini rumputnya kita ambil satu saja daunnya, usahakan diambil beserta kulitnya ini ya, ini kulitnya. Kemudian kita pasang. Nah, cotton bud tadi tujuannya untuk ini kawan-kawan. Nah, sini kita ikat lagi pakai timah gulung. Kita lipat. Jadinya seperti ini, agar nggak lepas dia. Kita ikat pakai timah. Setelah kita ikat, kemudian ini senar kita putar ke daunnya seperti ini. Nah, setelah kita putar, kita tusukkan ke daun, kita pasang kailnya, daun, bentar. Nah, ini. Terus senar kita kencangkan biar nggak kendor. Jadinya gini, bisa dilihat ya. Nah, kalau sudah, kita potong sedikit daunnya. Gini. Nah, sudah ya, ini cara saya bagaimana memasang daun atau rumput ini ke rakitan. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita pasang mol atau kita pasang umpan rumpon dari rumput seperti ini. Ini saya juga udah pasang 3 sebenarnya, dan dimakan dari kemarin. Saya 3-4 hari ini kembali ke sini, rumpon nggak makan sama sekali karena memang musimnya kemarau, sulit. Musim hujan adalah peluang dimakannya ya. Nih seperti ini ya. Jadi kita ambil rumput Kolonjono, banyak ya di sini Kolonjono, jadi tinggal ambil aja, nggak usah bawa dari rumah, tinggal ambil sekitar aja, sudah selesai. Karena kenapa Kolonjono dimakan ya, karena makanan alami mereka. Kalau air naik ya ini yang dimakan, makanya kita mancingnya pakai ini. Nah gini, kita bersihkan, kita cukup ambil ujungnya saja gini ya. Nah, 2, biasanya saya pakainya 3 atau 4, ini ada 1, 2, 3, 4. Kita ikat ke bambu atau plastik apa yang kuat dan bentuknya agak melengkung gini ya, biar bisa masuk ke air. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan ke air seperti ini, tancapkan, masukkan ke air. Lihat ya. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Terus masuknya ke air juga jangan terlalu dalam, tapi juga jangan terlalu ke permukaan.
kira-kira 50 setengah meteran lah ya, atau maksimal itu 1 meter gitu. 1 meter aja saya nggak pernah, mungkin 50 sampai 70 cm gitu. Nah nanti mancingnya dalamnya pelampung itu juga mengikuti dalamnya umpan rumpon itu tadi. Kalau masuknya dia setengah meter ya panjangnya ini pelampung ini kedalamannya juga setengah meter atau lebih juga nggak masalah, tapi jangan terlalu dalam karena ikan takutnya lari. Jangan terlalu ke permukaan karena ikannya kan dia ngumpul di sekitar rumpon situ. Jadi diusahakan kurang lebih sama lah dengan dalamnya rumpon itu tadi ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi setelah kita pasang, kita tunggu sampai rumpon tadi dipasang. Jadi biasanya kawan-kawan di sini itu banyak yang nggak telaten mancing seperti ini karena harus nunggu rumpon ini dimakan dulu baru kita bisa mancing. Kalau nggak dimakan ya nggak bisa mancing kita karena ikan belum makan ya. Jadi kalau kalian mancing seperti ini harus telaten. Kalau telaten insya Allah nanti bisa dapat. Terus kalau mancing seperti ini tiba di tempat gitu yang kalian belum pernah mancing di situ sebelumnya, biasanya saya pasang ini nggak cuma satu pasang rumpon ini bisa 4 atau 5 saya pilih pasang 4 atau 5. Nanti kita lihat biasanya pasti ada yang dimakan, entah itu 1 atau 2 atau 3 rumpon ya dimakan. Nah besoknya kalau kita kembali lagi ke sini, yang dimakan itu tadi saja yang dipasangin 2 atau 3 saja sudah, nggak bisa banyak-banyak lagi. Tujuannya kita pasang banyak itu kan cuma mau mencari titik ikannya di mana. Karena ikan jenis atau ikan yang makan rumput ini biasanya ngumpul di satu titik, besoknya kembali ke situ lagi. Jadi kalau sudah ketemu titik kumpulnya ikan, tinggal besok kita pasang yang kumpulnya ikan itu saja. Jadi nggak usah banyak ya, mungkin itu saja ya dari saya, bagaimana cara saya mancing ikan rumput. Mungkin dari kawan-kawan ada yang punya teknik yang beda atau umpan yang beda atau caranya beda ya nggak masalah ya. Jadi memang kita pemancing itu harus kreatif, harus punya insting dan teknik. Jadi nggak melulu kita dapat informasi umpan ini cara ini dapat besar terus kita langsung tekan mentah-mentah seperti itu ya jangan ya. Kalau pemancing harus kreatif, harus bisa membaca situasi ikan kalau mau mancing bagusnya teknik apa atau umpan apa gitu ya. Ya itu saja mungkin dari saya. Terima kasih kawan-kawan ya sudah menyaksikan. Salam satu arus.